Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi dengan Puzia dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan 2, bahasa Indonesia. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Jenis-jenis dongeng, apa sajakah itu? Mite. Mite merupakan dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Legenda. Legenda merupakan dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Dan yang terakhir ada parabel. Parabel merupakan dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Unsur-unsur dalam dongeng yaitu tokoh. Dongeng para pelaku yang ada di dalam dongeng. Pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Latar. Latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam dongeng. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. 2. Melalui percakapan antar tokoh. 3. Disampaikan oleh tokoh lain. 4. Pendapat tokoh lain. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri yaitu 1. Mengamati gambar dengan cermat. 2. Memperhatikan susunan atau urutan gambar. 3. Memahami setiap peristiwa pada gambar. 4. Menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Menjelaskan isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran tersebut membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng. Menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng.
Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Dongeng tentang hewan atau fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Amanat yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Menemukan pesan dari fabel. Cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memperagakan dongeng. 1. Catatlah unsur-unsur yang ada. 2. Pahami tema, alur, dan penokohannya. Berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Menemukan pesan dari dongeng bergambar. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Kita juga dapat membuat dongeng bergambar, lalu menemukan pesan dari dongeng bergambar tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah menemukan pesan dalam dongeng bergambar. Carilah dongeng bergambar di majalah, koran, atau internet. Tentunya dengan bantuan orang tua ya. 2. Tempelkan gambar dari dongeng tersebut di atas kertas karton atau HPS polos. Ceritakan dongeng tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Tulislah pesan dari dongeng yang kamu ceritakan tadi. Setelah itu, hiaslah dengan pensil warna, spidol, atau krayon. Oke anak-anak, thank you for your watching and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.